Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Pada materi sebelumnya kita telah belajar membuat produk ya. Dan sekarang kita akan belajar bagaimana membuatkan akses. Tentu saja ketika kita sudah memiliki produk ya tentu ya kita harus menyiapkan halaman aksesnya ya agar pembeli produk kita bisa mendapatkan eh, haknya gitu ya, apa yang dia beli. Nah, maka pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana membuat akses produk ya. Nah, kita sebelumnya telah membuat produk namanya e-course ya, kelas website. Nah, sekarang kita akan membuat halaman aksesnya, bagaimana membuat halaman akses tentang e-course ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Teman-teman silakan pilih menu produk, kemudian akses. Nah, di sini kita belum memiliki akses ya. Belum memiliki akses, teman-teman silakan tekan aja tombol akses. Nah, di sini silakan pilih produknya ya, karena di sini kita pilih baru ada satu produk, maka kita akan memilih yang namanya satu produk ini ya, kelas website. Kemudian karena ini adalah materinya adalah produknya adalah produk e-course, maka kita pilih yang LMS ya. Nah, kalau default teman-teman ya bisa juga ya default, tapi nanti akan membuatnya secara manual ya. Nah, kalau menggunakan LMS teman-teman nanti bisa menyertakan e-sertifikat atau teman-teman lebih simpel dan lebih sederhana bagaimana cara menggunakannya. Nah, sekarang teman-teman silakan klik saja ya seperti ini ya, LMS-nya diaktifkan, kemudian teman-teman silakan tekan tombol save change. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu akses ya, dimana akses ini belum ada apa-apanya teman-teman ya, maka kita harus membuatnya. Nah, silakan tekan tombol edit ya, edit akses. Nah, inilah dashboard editing untuk membuat tombol akses ya. Di sini ada kurikulum, ada e-certificate, kemudian ada pemateri. Nah, pertama kita siapkan dulu pematerinya ya. Di sini ada foto, kita upload foto ya. Upload foto dari si pemateri. Ya, misalkan pematerinya sebentar kita cari foto ya. Foto pemateri. Oke, misalkan fotonya ini ya, kemudian namanya siapa ya, misalkan di sini teman-teman jelaskan ya profil singkat dari pemateri ya, kemudian juga sudah teman-teman simpan. Oke, jika sudah silakan masukkan materinya ya, modul-modul materinya. Nah, teman-teman bisa sesuaikan ya modulnya apa ya, misalkan teman-teman sudah buatkan ininya apa namanya materi e-course-nya ya. Nah, di sini saya mau cari materi e-course-nya. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan teman-teman. Kita masuk ke sini teman-teman. Karena dia di hide ya. Jadi kalau untuk materi e-course teman-teman sebaiknya disembunyikan atau di private ya, agar nanti materinya tidak diambil orang gitu ya. Nah, seperti ini saya mau nyari materi tentang kelas website. Nah, ini ya kelas website. Nah, ini di hidden ya, tidak public ya teman-teman. Jadi playlistnya tidak public, kemudian videonya juga tidak public. Nah, sekarang kita mau ambil saja ya materi-materi yang mau kita gunakan. Nah, pertama di sini ada preview ya, teman-teman silakan copy aja ID-nya ya, ID dari videonya ya. Ini video pertamanya kita copy. Nah, ID itu di sini teman-teman ya, ini kita copy, klik kanan copy, kemudian kita masuk ke materinya
ya. Misalkan di sini modul pertama. Nah, di modul pertama ini kita tambahkan materi ya. Nah, di sini judulnya preview e-course ya. Nah, di sini preview e-course kelas website ya, contoh seperti ini. Kemudian teman-teman silakan simpan. Oke, nah jika sudah teman-teman ya, di sini tinggal kita tekan aja tombol editnya. Sekarang kita tambahkan ID videonya ya, di sini ya, ID video, ID YouTube-nya. Kemudian kalau ini mau bisa dibuka di depan ya, misalkan teman-teman ingin ini sebagai video pembuka saja, jadi hanya bisa diakses satu aja misalkan ya. Nah, silakan tekan aktifkan preview ya. Kemudian teman-teman simpan. Oke, jika sudah, nah ini sudah jadi satu materi. Teman-teman bisa tambahkan modul lagi mungkin ya. Modul apa ya? Nah, di sini tambahkan materi, kita akses pada materi berikutnya. Misalkan materi 1 apa ini? Mengenal website dan WordPress ya. Nah, ini kita copy ID-nya. Kemudian kita kembali ke sini, mengenal website dan WordPress. Nah, ini modul 2 ya. Simpan. Nah, jika sudah disimpan, teman-teman tambahkan videonya ya. Nah, videonya di sini kita paste di sini ya, ID-nya. Kemudian simpan. Oke, nah di modul 2 ini saya ingin banyak materi ya. Nah, di sini oke. Di sini judulnya mengenal domain dan hosting ya. Kita copy aja. Tambahkan materi, simpan ya. Kemudian di copy ID-nya ya. Nah, di sini ya teman-teman. V sama dengan, nah biasanya acak seperti ini ya, kita copy aja. Kembali ke sini, kita edit yang domain hosting, kita paste di sini materinya, kemudian simpan. Nah, sudah ada 2 materi. Nah, selanjutnya apalagi? Nomor 3, membeli domain dan hosting. Nah, ini bisa kita copy aja biar cepat ya. Tambahkan modul baru, materi baru, simpan. Kemudian kita ambil apa ini, ID YouTube-nya, kita paste di sini. Oke, kita paste di sini ya, simpan. Nah, simpel ya, sederhana sekali teman-teman dalam membuat e-course ya. Nah, kita copy ya, kita buka lagi. Nah, di sini install SSL, kita salin, masukkan materinya di sini, simpan. Kemudian kita copy ID YouTube-nya, copy, oke, edit di sini, teman-teman, seperti ini dan simpan. Oke, kita tambah lagi satu materi kelima, ya. Di sini kita pause, kita copy. Kembali ke sini, kita paste di sini dan simpan ya. Kemudian kita ambil ID YouTube-nya, kita copy, kita buka ya, kita paste di sini. Oke, nah simpan. Jadi hanya begitu saja teman-teman ya. Nah, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini bisa di drag and drop seperti ini teman-teman, kalau memang mau diurutkan ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah sekarang kita tambah lagi ya, install WordPress theme ya. Nah, ini kita copy aja teman-teman, salin, tambahkan materi, simpan. Kemudian ID YouTube-nya kita copy, edit di sini, kita paste ID YouTube-nya, simpan. Oke, masuk materi berikutnya.
customize header dan footer. Ya, kita copy, kita paste saja, tambahkan materi, simpan. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke edit, ya, kita copy ID YouTube-nya, ya, ID-nya saja ya teman-teman, jangan sampai salah. Paste di sini dan simpan. Oke, kemudian masuk ke install plugin. Nah, kita copy dari sini ya. Kemudian teman-teman silakan tambahkan materi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, simple, sederhana ya, tapi keren teman-teman ya. Nah, sekarang kita tambahkan satu lagi ya, satu materi. Edit di sini, tambahkan video ID-nya, simpan. Nah, teman-teman di sini kita bisa juga teman-teman menambahkan e-sertifikat ya. Nah, di sini teman-teman silakan e-sertifikat diklik ya. Kemudian teman-teman cari sertifikat ya. Nah, di folder sertifikat. Nah, kalau teman-teman belum punya template sertifikat, teman-teman bisa buat di Canva misalkan ya. Nah, mau sertifikat seperti apa, kita cari misalkan e-sertificate. Nah, di sini banyak ya desain teman-teman. Jadi teman-teman bisa mau pakai seperti apa bisa ya. Nah, misalkan kita contoh ambil yang ini teman-teman. Ya, ambil yang ini, kemudian coba kita edit. Ya, kita siapkan terlebih dahulu desainnya ya. Nah, ini desainnya. Nah, namanya nanti ini diganti dengan nama peserta ya. Nanti otomatis berarti ini kita kosongin aja. Nah, ya. Silakan nanti teksnya seperti apa ditulis. Kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan namanya teman-teman ya. Nah, di sini dikasih tanda tangan ya. Nah, di sini saya sudah punya tanda tangan. Nah, ini tanda tangan saya. Nah, jadi begini teman-teman. Kita crop aja biar gampang. Ya. Oke, coba kita crop biar nggak terlalu besar. Oke, nah ini kita crop juga. Nah, udah ya. Nah, ini tanda tangannya. Nah, di sini silakan ditulis nama trainernya, misalkan Ahmad Syafi'i ST ya. Nah, kita geser ke sini ya, kita sesuaikan tanda tangannya, misalkan begini. Nah, jika sudah ya, teman-teman silakan tulis keterangannya di sini ya, misalkan telah mengikuti dan menyelesaikan training kelas website, nah, misalkan ya, dengan baik, semoga bisa menjadi bekal keahlian di masa depan. Nah, contoh seperti ini ya. Sertifikat misalkan ya, sertifikat penghargaan, contoh ya. Sertifikat ini diberikan kepada gini teman-teman. Oke, nah jika sudah teman-teman silakan download dalam format PNG ya, kemudian simpan. Oke, nah misalkan kita taruh di sini ya, sertifikat pro misalkan ya, simpan. Nah, jika sudah, kita kembali ya ke dashboard ya, kita upload template sertifikat yang sudah kita buat. Nah, ini ya, upload. Oke, upload berhasil.
Nah, kemudian ini kita pilih teman-teman. Nah, kelihatan ya. Nah, ini desain sertifikat yang kita miliki. Dan sekarang teman-teman simpan. Oke. Nah, di sini ya. Nah, ini desainnya teman-teman ya. Sekarang kita coba siapkan templatenya. Berarti ini namanya kurang ke kanan, ya kan? Berarti teman-teman bisa tambahkan ya. Kurang ke kanan sedikit ya. Anggaplah 50. Sesuaikan aja. Nah, tepat ya. Kemudian hurufnya kita buat lebih besar lagi. Nah, lebih besar, terus kita agak turunkan sedikit ya, 700. Nah, kita turunkan lagi. Nah, kemudian hurufnya kita buat lebih besar. Nah, keren sekali teman-teman ya. Nah, di sini ada peserta webinar, teman-teman kalau nggak mau dihapus saja ya. Nanti akan hilang ya. Kemudian di sini ada tanggal. Teman-teman silakan buat tanggalnya di sini mungkin rata kanan ya, mungkin ya. Nah, rata kanan ke sini, berarti rata kiri, teman-teman. Nah, ya. Ada. Jadi di sini nanti muncul tanggal ya. Nah, di sini ya Yogyakarta 5 Mei 2025 ya. Nah, jadi nanti ini adalah tanggal di mana sertifikat ini diterbitkan ya. Nah, ini tadi kurang ke bawah ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan desainnya. Kemudian di sini ada nomor sertifikat. Teman-teman bisa atur juga. Mungkin posisinya dibuat sama dengan ini ya. 1250 ya. Biar agak ke tengah sini. Nah, ya kan. Oke, 1200. Nah, mungkin sertifikat ini kita kasih di bawahnya atau di atas ya, di atasnya sertifikat ya, mungkin dibuat 350. Nah ya, 350 terlalu dekat. Oke, nah ini agak digeserin ke kiri, anggaplah seperti ini ya. Nah, ini akan menyesuaikan teman-teman, silakan misalkan mau disesuaikan AS misalkan ya, kode sertifikatnya. Nah, teman-teman akan terlihat nih posisinya ya. Oke, ini kita buat center aja ya, jadi di tengah-tengah. Nah, berarti ini kurang ke kanan. Oke, kurang ke kanan lagi. Nah, ya. Jadi nanti teman-teman ketika user atau peserta kelasnya teman-teman menyelesaikan kursusnya dengan progres minimal 90%, maka secara otomatis si peserta akan dapat e-sertifikat seperti ini dengan nomor urut yang sudah kita desainkan ini ya. Jadi nanti ini kan hanya satu ya. Nah, nanti akan urut sesuai dengan ID e-sertifikat ya. Kemudian namanya ini juga sudah otomatis berubah menjadi nama dari si peserta ya. Nah, kemudian tanggal ya, tanggalnya juga akan mengikuti dari tanggal sertifikat tersebut diterbitkan ya. Nah, jika sudah teman-teman simpan dan selesai, ini sudah menjadi template sertifikat ya. Jadi nanti ketika ada user sudah menyelesaikan kelasnya, materinya, secara otomatis akan mendapatkan e-sertifikat ini ya. Nah, jadi seperti itu. Keren ya teman-teman. Nah, sekarang coba kita kembali ke akses, coba kita preview teman-teman. Nah, ini ya, jadi previewnya seperti ini, nanti pemateri begini, nanti e-sertifikatnya di sini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, ini previewnya. Nah, kelihatan ya. Nah, ini materi-materinya, teman-teman bisa simak ya. Nah, jadi keunggulan dari e-course yang ada di e-member itu nggak bisa di copy teman-teman ya. Walaupun ini ada di YouTube ya, tapi di sini teman-teman nggak akan bisa ngambil link YouTube-nya, sehingga kelasnya teman-teman aman gitu ya. Kelasnya teman-teman tidak dibajak ya, tidak diambil orang seperti itu.
Nah, mungkin itu teman-teman bagaimana cara kita membuat akses ya, membuat akses untuk produk e-course ya. Mungkin next ke depan kita akan siapkan juga untuk panduan bagaimana teman-teman membuat halaman akses untuk produk default ya, yang bukan e-course. Baik, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.